Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Di episode spesial bulan Ramadan kali ini, mari mengenal lebih dekat mengenai puasa dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi dengan saya Zafira. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang snack dan juga minuman yang sehat saat lebaran. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hikmah di balik puasa Syawal. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang spesial. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Beliau ada Prof. Hardinsyah. Selamat datang Prof, apa kabarnya? Selamat datang juga, apa kabar? Baik juga. Kabar baik ya. Nah Prof, kali ini kan kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang hikmah puasa Syawal. Iya. Nah sebenarnya kita kan sebagai umat muslim disarankan untuk melakukan puasa Syawal pada tanggal 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal ya Prof. Nah selain dari segi spiritualnya, ada nggak sih Prof manfaat lain dari melaksanakan puasa Syawal? Ya sebenarnya tidak, dalam pelaksanaannya tidak harus berturut-turut dari 2 Syawal sampai 7 Syawal ya. Boleh saja sih selagi dia di dalam bulan Syawal kan gitu ya. Iya, Prof. Menurut Bapak pertama ini cara Yang Maha Kuasa mendidik kita supaya kita bisa memaintain disiplin yang terjadi. Ketika bulan puasa itu kan salah satu sekolah disiplin ya, yang pernah kita bicarakan pada episode yang lain ya. Iya. Kalau andaikan kita tidak lakukan tuh puasa, ada besar kemungkinan maka sekolah yang telah mencapai salah satu tingkat disiplin tadi akan terganggu ya, rusak. Jadi lupa lagi ya Prof disiplinnya. Iya, artinya mungkin sebagian bisa tersisa tapi akan cepat luntur. Disiplin makan, disiplin dalam arti menepati waktu-waktu dalam kaitan bagaimana kita mengelola kesehatan dan diri kita. Bayangkan saja di mana-mana selalu satu Syawal atau Idul Fitri itu adalah momen yang membahagiakan sesama ya. Iya Prof. Artinya cara membahagiakan itu tidak hanya sekedar bertemu tapi juga memberikan sesuatu. Berbagi ya Prof. Berbagi, bisa makanan, bisa minuman, bisa juga benda-benda lain yang membahagiakan. Nah, kita tahu makanan minuman ini kalau berlebihan kan tidak baik. Iya Prof. Ya. Nah, karena dengan ada anjuran ini sebenarnya membuat manusia yang telah melaksanakan puasa Ramadan itu jadi berpikir, iya apa tidak nih untuk mengendalikan dirinya lebih lanjut gitu. Jadi kalau iya, maka ini momen untuk kita tetap bisa melanjutkan kedisiplinan kita, meskipun caranya bisa aja juga ini menunjukkan bahwa sebenarnya latihan untuk puasa Senin Kamis. Oke. Kan 6 hari itu bisa aja 3 minggu kan? Iya. Senin Kamis pertama, minggu pertama, Senin Kamis minggu kedua, Senin Kamis minggu ketiga. Masih bulan Syawal kan? Iya masih Prof. Jadi masih bulan Syawal kita bisa laksanakan 6, tapi salah satu metode puasa sunnah yang dianjurkan itu kan bisa Senin Kamis. Bahwa bisa juga barangkali ini juga cara bisa kita terapkan untuk melatih memulai puasa berselang. Puasa berselang. Yang intermittent fasting kalau secara Islami itu ada puasa Daud, nama Nabi Daud ya. Iya Prof. Atau bahasa asingnya puasa 101. 101. Oh jadi sangsanya berpuasa tidak berpuasa. Saya seringkali dibilang di dalam literatur asing itu 101 ya. Itu juga kan artinya mengantarkan kita untuk persiapan kita pada bulan-bulan selanjutnya, memaintain ketika kita kondisi tubuh kita udah semakin bagus ya dibanding sebelum puasa. Kemudian ini cara yang diberikan ruang. Di samping memang menariknya ada suatu pahala yang dijanjikan ya. Iya Prof. Ya kalau nggak salah itu kan barang siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan dapat pahala seakan-akan puasa 1 tahun. Dahsyat kan ya? Ya luar biasa sekali tuh. Hanya sebulan 6 hari kemudian jadi seperti puasa 1 tahun. 1 tahun kan. Padahal sebenarnya itu supaya
kita bisa terdidik, school of discipline kita itu jadi berlanjut sampai 1 tahun sampai Ramadan berikutnya itu juga kan. Jadi biar kebiasaan baik saat di bulan Ramadan itu terus terbawa ya Prof. Betul. Nggak hilang. Nah Prof, tapi kan ada beberapa nih Prof, mungkin ada yang mengalami kekurangan berat badan atau mungkin juga mengalami penyakit-penyakit kekurangan gizi seperti misalnya anemia, terus beberapa penyakit lainnya. Apakah mereka juga tetap dianjurkan Prof untuk melakukan puasa sunnah? Ya, puasa Syawal ini? di puasa wajib aja orang sakit kan nggak diberi kelonggaran diwajibkan. Kalau sunnah ya apalagi gitu ya. Tapi lagi-lagi please konsul lah. Kalau sakit saya kira lebih baik konsul lah ya. Konsul kepada tenaga kesehatan termasuk dokter apakah memang ini ada sesuatu yang serius ya. Kalau baru pra penyakit justru biasanya dengan puasa itu bisa malah jadi terapi gitu. Bisa sembuh gitu ya, tergantung tentunya. Tapi umumnya karena kan proses yang terjadi regenerasi sel ya. Kalau dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi jangan juga puasa Syawal tapi mulai dari maghrib kayak lebaran ya, lontong lagi, kemudian opor lagi, kuenya habis 1 toples gitu, toples ya kan. Bahaya juga malah. Ya enggak juga, meskipun puasa siang hari malamnya perilaku kita juga harus dijaga gitu. Nah tadi kan untuk orang-orang yang sakit ya Prof atau ada penyakit, kalau untuk ibu hamil dan menyusui gimana Prof? Apakah tetap dianjurkan untuk berpuasa? Ya kembali sebenarnya kondisi introspeksi diri ya. Apakah kondisi kehamilannya sehat apa tidak? Ibunya mengalami kurang energi kronik yang kurus, kering gitu ya, kurang lemak dan otot ya. Kalau itu juga kan tentunya jangan memaksakan diri lagi-lagi periksa karena itu ada masa pertumbuhan janin di dalam ya. Ya kalau prinsipnya kan masa pertumbuhan itu juga kalau pada anak-anak kan tidak diwajibkan apalagi sunnah. Kalau di bulan puasa ibu hamil ya mengukur kemampuan dirinya atau konsultasi itu bisa, kenapa tidak? Tapi kalau memang kondisinya ya secara kesehatan tidak memungkinkan ya jangan maksa dulu lah. Karena kan toh masa ada lagi ya, masa hamil tiap tahun ya. Iya mungkin bisa diganti tahun depan. Terus juga kan kita sendiri gitu ya yang tahu kondisi tubuh kita ya Prof. Betul. Jadi yang bisa menentukan itu. Nah terus kemudian nih Prof, kalau misalnya nih si ibu hamil atau ibu menyusui ini tetap ingin berpuasa, Prof Fahrin ada punya tips nggak supaya mungkin sama puasa ini ibu hamil ini nggak mengalami kekurangan gizi atau ya pertama apakah ketika Ramadan yang dilakukan itu yang wajib, ibu hamil bisa melakukannya atau ibu menyusui itu bisa melakukan apa enggak? Itu kan sebagai suatu trial awal ya. Kalau ternyata diwajibkan itu ternyata bisa, harusnya sunnah bisa ya. Iya, betul. Ya. Kecuali kalau tadi di puasa nggak bisa, ya tentulah di sunnah mungkin juga nggak bisa. Tapi karena sunnah ini kan pendek, 6 hari dan bisa dibuat berselang, jadi lebih safe buat kemungkinan buat ibu hamil, ibu menyusui ya. Artinya pada hari berikutnya bisa cukup asupannya diatur dengan baik. Lagi-lagi strategi sahurnya yang jadi penting kan. Strategi sahur. Ya, jadi jangan sampai tidak sahur. Terus juga baik itu makanan maupun minuman di kala sahur tadi, karena ketika hamil lauk pauk itu jadi penting di samping minuman ya. Jadi kurangi sedikit sayur dan buahnya, bisa tetap ada sayur dan buah, perbanyak lauk pauk dan juga sumber karbonya, kemudian minum karena itu basis utama untuk pertumbuhan ya. Jangan sampai sang ibu maksa untuk puasa malah nanti yang terdampak janinnya ya Prof. Ya. Seperti itu. Nah kemudian Prof, tadi kan untuk ibu hamil dan juga orang-orang yang ada penyakit gitu Prof. Kalau misalnya yang kita lagi sehat-sehat aja nih Prof, ada tips khusus nggak nih perbedaan kalau misalnya sedang menjalankan puasa Syawal dan puasa Ramadan gitu Prof? Ya pertama introspeksi diri ya, tergantung kalau tubuh kurus sekali ingin melaksanakan puasa Syawal ini ya tolong makan malamnya lebih tertib, diperhatikan ya. Baik itu makan malam maupun sahurnya, karena berarti perlu pencadangan energi lebih baik ya, bahkan upayakan bisa meningkatkan berat badan kalau tadi kekurangan gizi ya. Tapi kalau tadi kita introspeksi diri
ya kalau di Lini Sehat ada cek status gizi.linisehat.com ya. Teman sehat bisa tuh cek langsung ke websitenya Prof. Ya, bisa di sana apakah kita itu gemuk atau kurus atau normal. Nah, kalau gemuk ini justru dimanfaatkan sekaligus dibalik cari pahala bisa nurunin berat badan, mengendalikan lemak tubuh gitu ya. Jadi tentunya pengaturannya akan berbeda ya. Justru saya sarankan kalau yang terakhir ini sahurnya sedikit aja, bisa 1/4 sampai setengah dari sarapan yang biasa ya. Kalau perlu hanya makan kurma dengan 1 snack ataupun buah ya sudah memadai kalau kita tadi ingin memang mengurangi kurang lebih 25% dari kebutuhan harian kita. Ya katakan kalau kebutuhan harian kita biasanya 3 piring ya. Iya. Udah ada lauknya, nasinya. Nah, sekarang kalau kita kurangi 25% berarti hampir setengah piringnya dikurangi gitu kan ya. Dan itu lebih baik lagi pada sahur. Sehingga cepat terjadi kondisi kurang dari asupan gizi, maka cadangan kita lemak tadi mulai digunakan oleh tubuh setelah sekian jam kita berpuasa. Jadi sebenarnya semua kembali lagi terhadap kondisi tubuh kita ya Prof. Yeah. Nah, nggak kerasa nih Prof, kita sudah sampai ada di akhir episode kali ini. Yeah. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Prof ke teman sehat, dipersilahkan untuk. Ya, Kak Zafira ngajak saya untuk diskusi, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita hikmah puasa Syawal yang secara spiritual itu dianjurkan 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan setelah Ramadan ya, untuk melaksanakan ibadah sunnah puasa yang tidak termasuk 1 Syawal. Jadi 1 Idul Fitri itu hari bahagia, hari Lebaran. Silakan kita menikmati makanan, tidak terlalu berlebihan. Kemudian merancang puasa Syawal ini bisa secara beruntun, mulai 2 Syawal sampai 7 Syawal bisa juga kita jadikan proses belajar memulai lagi intermittent fasting Senin Kemis atau puasa sunnah Senin Kemis, kalian dapat pahala gitu ya. Sekaligus untuk pengaturan kedisiplinan yang udah kita bangun, kondisi kesehatan tubuh yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan bisa kita pertahankan. Atau bisa juga ya puasa Nabi Daud, ala Nabi Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu juga bisa dilakukan. Prinsipnya sama saja melakukan puasanya ya. Ada berbukanya, ada makan malamnya, ada sahurnya. Ya, dan untuk sahur lagi-lagi tergantung tujuannya tadi. Tujuan kita ingin menambah berat badan dan otot, tentunya harus juga sertai dengan latihan fisik siang hari, tapi cukup minum supaya enggak dahaga sekali, atau tujuan kita justru ingin mengurangi lemak tubuh, akan berbeda. Nah, ini perlu konsultasi lebih lanjut. Kalau ingin tahu status gizinya seperti apa, bisa dilihat ya di Google saja, dari laptopnya ataupun dari HP-nya, cek status gizi.linisehat.com, itu bisa ngecek status gizi secara cepat di sana. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga apa yang disampaikan Prof Hardin bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman sehat yang masih setia menemani kita sampai akhir. Jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya hanya di YouTube channel Lini Sehat dan juga di Spotify. Besok kita akan membahas tentang mempertahankan berat badan setelah Lebaran. Nah, buat kamu yang tadi ingin memeriksa cek status gizi kamu, bisa juga untuk langsung segera mengunjungi website Lini Sehat di cekstatusgizi.linisehat.com. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.